Tentu nggak pengen kan kafe yang sudah dibangun dengan modal yang habis-habisan akhirnya harus tutup karena sepi pembeli. Nah, gimana caranya supaya bisnis kafe Bapak Ibu ini terus berkembang dan semakin meningkat penjualannya? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, yang pertama, Bapak Ibu harus siapkan produk fitnya terlebih dahulu. Karena orang masuk ke kafe itu bukan bukan berarti mereka akan membeli semua yang kita tawarkan. Mereka pasti punya pilihan, dan pilihan mereka adalah pilihan yang paling masuk akal untuk mereka, baik secara finansial, baik secara kebutuhannya mereka. Produk fit ini adalah produk yang sebenarnya bukan produk utama bisnis kita. Misalkan bisnis cafe kita itu dapat income besar, dapat profit besar itu dari makanan spaghetti, misalnya spaghetti tipe A. Tapi ketika kita langsung menawarkan promo spaghetti tipe A yang ini profitnya tinggi, kita nggak bisa menyasar ke semua orang terlebih dahulu. Awarenessnya kurang, kurang banyak orang yang tahu tentang cafe kita nanti jadinya. Jadi supaya semua orang tahu, banyak orang tahu, di dalam market potensial kita tahu, kita perlu mempersiapkan yang namanya product fit, atau sederhananya itu produk untuk penetrasi pasar cafe kita. Apa aja sih contohnya, misalnya ya, ini penjelasan sederhananya. Yang pertama, produk fit itu produk yang harganya terjangkau sama market. Jadi market kita pada umumnya bukan yang terlalu spesifik ya, bukan yang terlalu spesifik seperti spaghetti tipe A tadi, tapi yang secara lebih general, lebih umum, harga terjangkau market, harganya harus terjangkau market. Yang kedua, rasanya ngangenin. Ngangenin itu cirinya kalau kita makan, biasanya setelah minum itu masih ada rasanya. Itu berarti produk kita masih ngangenin. Jadi membuat orang masih pengen makan lagi, atau masih pengen minum lagi kalau minuman ya. Tapi yang jelas secara rasa, secara cita rasa, enak itu wajib kalau kita bisnisnya kafe atau makanan ya. Itu wajib. Rasanya ngangenin, cirinya ngangenin itu tadi, rasanya masih ada tersisa, tertinggal meskipun sudah minum air putih. Jadi masih ada yang dia rasa pengen lagi untuk merasakannya. Kemudian yang kedua, delivery order experience. Jadi ketika kita punya kafe, kalau kita hanya mengandalkan pengunjung yang datang, rasanya kalau di saat ini ya terlalu terlalu gambling ya, terlalu mempertaruhkan market yang besar ya. Karena market yang besar itu juga ada di online juga. Makanya kita harus membuat sebuah produk fit yang itu delivery order experience-nya dapat. Jadi delivery order experience itu gini. Misalnya kita punya cafe Italia ya. Kita punya cafe makanan Italia. Ketika akan mengirimkan produknya, jangan pakai kotak makan biasa, tapi buat yang ala-ala Italia. Ketika orang pesen makanan kita, dari cafe Italia kita, mereka ketika terima itu akan wow, excited banget, seperti orang makan di cafe. Jadi benar-benar spesial, bukan hanya pesen makanan, tapi dia harus merasakan experience-nya dari cafe kita. Misalnya dengan alas yang ada tulisan Italianya, koran Italia atau macam-macam, banyak kok di online shop itu, banyak di marketplace, banyak yang perlengkapan untuk delivery order yang menarik. Nah, pastikan itu membuat orang tuh excited di awal, wow dulu, supaya dia dapat secara emosional di cafe kita. Kemudian yang kedua, kita harus siapin gimmick. Gimmick itu sesuatu sebenarnya yang kelihatan receh ya, tapi itu bisa mengikat orang secara emosional. Yang pertama, souvenir eksklusif. Kemarin beberapa waktu lalu ada sebuah gerai es krim yang menawarkan souvenir eksklusif berupa tumbler atau tempat minum yang bentuknya unik gitu. Itu jadi rebutan dan itu jadi pembicaraan. Hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Bagaimana bisnis cafe kita itu terhubung dengan si market potensial kita dengan sebuah gimmick. Kemudian ada juga
pakai model undian atau kompetisi berhadiah. Yang jelas ini melibatkan banyak orang. Jadi kalau undian ya pakai sederhana aja, kalau belum bisa sistem digital, pakai yang sederhana, pakai kupon undian dimasukkan di dekat kasir, kemudian sering dipamer-pamerkan di story-nya nomor adminnya kasir atau sosial medianya bisnis cafe kita ya, sorry. Kemudian kita adain kompetisi atau undian berhadiah. Kompetisi ini bisa kompetisi nyanyi, akustik, lomba apapun yang jelas membuat orang banyak terlibat dalam bisnis kita. Lalu kemudian yang ketiga ini VVIP Customer Experience. Jadi membuat sebuah gimmick. Jadi bagaimana si customer kita mendapatkan layanan VVIP Experience. Jadi nggak semua customer, tapi kita buat gimmicknya. Meskipun itu nggak ada dalam paketannya, nggak ada. Tapi ada kemungkinan nanti akan ada orang yang pesen gimmick seperti itu untuk orang spesialnya dia, entah itu orang tuanya, entah itu pasangan suami atau istri. Jadi gimmick ini penting untuk menghubungkan kita sama market kita. Lalu kemudian yang ketiga, harus tahu market potensialnya kita juga, bisnis cafe gitu. Caranya gimana? Riset. Nomor satu memang harus riset. Kalau kita sudah males riset, pengennya jualan langsung laris, ya jangan harap kita bisnisnya akan long lasting, jadi jangka panjang gitu. Karena ya yang saya tahu bisnis-bisnis besar itu mereka fokus banget untuk melakukan riset. Mereka benar-benar memikirkan riset marketnya secara serius, mulai dari usianya, gendernya, domisilinya, minatnya apa, kebiasaannya bagaimana, impian atau keinginannya seperti apa. Sehingga data-data riset ini nanti bisa kita ramu sebagai formula baik untuk iklan maupun program ataupun produk baru yang akan kita luncurkan di cafe kita. Lalu kemudian setelah itu pembibitan. Jadi ketika kita sudah tahu marketnya siapa, usianya berapa, kita harus melakukan pembibitan market. Pembibitan market itu misalnya gini, kalau cafe kita itu target marketnya adalah usia belasan tahun, belasan itu berarti ya sekitar 15 sampai 18 tahun, anak SMP SMA, berarti kita harus melakukan pembibitan sejak anak itu SD. Loh, caranya gimana? Caranya adalah dengan melibatkan anak-anak SD dalam kegiatan bisnis kita. Seperti maker junior kayak gitulah. Jadi membuat minuman, membuat makanan yang versi junior. Jadi ngajarin anak-anak supaya mereka bisa membuat sesuatu yang berkaitan sama bisnis kita. Jadi itu membuat si anak nanti ketika sudah siap di usia market potensial kita akan selalu ingat ke kita. Oke? Jadi itu market potensial. Yang kedua adalah pembibitan. Yang ketiga barulah kita panen. Ketika anak-anak yang sudah naik usianya, market yang sudah pas di usia market potensial kita, itu waktunya kita panen. Mereka kemungkinan besar akan datang ke bisnis kita, ke cafe kita. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pembibitan di usianya dia sebelum pas di market potensial. Jadi mereka kemungkinan besar akan selalu ingat kita. Kemudian setelah panen, jangan lupa kita harus melakukan optimasi ordernya. Jadi satu orang pengunjung itu bisa melakukan pembelian itu maksimum berapa. Misalkan sekali datang dia akan menghabiskan sekitar 43.000 atau 47.000. Jadi itu yang harus kita kejar. Bagaimana supaya orang itu mengeluarkan uang sekian untuk membeli produk dari bisnis kita. Dan berapa lama waktunya? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Mereka akan jadi pelanggan tetap di cafe kita. Jadi itu perlu benar-benar untuk dipikirkan. Lalu yang selanjutnya brand positioning. Setelah tadi product fit, gimmick, dan market potensial, kita harus mikirin tentang brand positioning. Brand positioning itu penting supaya kita nggak salah target market ya, dan orang yang mendekat itu benar-benar yang kita harapkan. Jadi jangan sampai waktu kita habis untuk melayani orang yang memang bukan target market kita. Nah, brand positioning itu seperti apa sih? Sederhananya, yang pertama,
kafenya itu sebagai tempat apa, mau di brand positioning kan di sebagai tempat apa. Jangan ngomong semuanya, karena biasanya semuanya kita akan jadi palu gada, kita akan jadi apa itu, tidak jadi spesialis di bidang kita. Orang kurang kurang mengenal value bisnis kita, nanti kafe kita kurang dikenal value-nya. Jadi harus pilih salah satu atau beberapa lah, jangan semuanya. Coba cek kafe kita itu mau dibuat seperti apa, untuk sosialisasi, untuk healing, atau orang yang berburu cita rasa makanan, atau nostalgia, atau yang lainnya. Tetapin dulu, bisnis kafe kita akan menjadi sebagai tempat apa untuk konsumen kita. Itu harus ditetapkan terlebih dahulu, supaya nanti strategi marketingnya bagus, strategi marketingnya tepat, strategi marketingnya juga sesuai dengan market potensialnya. Jadi jangan sampai kita itu memposisikan brand cafe kita itu sebagai tempat untuk healing, tapi kita terlalu menonjolkan cita rasa makanannya. Atau sebaliknya, orang itu berharap akan nostalgia di cafe kita, tapi kita menampilkan suasana yang futuristik atau terlalu rame. Jangan salah loh ya, cafe yang terlalu rame, terlalu bising, terlalu berisik, ada live musiknya, ada musiknya, ada beberapa orang yang nggak suka. Mereka akan pilih tempat yang lebih tenang. Nah, marketnya sendiri-sendiri, makanya brand positioningnya perlu dibuat. Lalu kemudian ekspektasi calon pembeli. Nah, ekspektasi calon pembeli ini ketika dia beli di bisnis cafe kita, mereka akan merasa seperti apa, seperti siapa, kemudian mereka merasa lebih apa, kemudian mereka merasa menjadi apa, menjadi sesuatu, merasa lebih sesuatu. Misalkan ya, ketika datang ke cafe kita, karena cafe kita dibuat sebagai cafe yang kelas menengah ke atas, orang yang datang ke kafe kita ekspektasinya mereka akan merasa seperti orang yang dia lihat di sosial media kita, di bisnis kita, yang itu ternyata adalah orang besar. Dia pengen merasakan rasanya seperti orang besar ketika di sebuah kafe. Jadi brand positioning itu sesuai dengan apa yang orang ekspektasikan tentang bisnis cafe kita. Lalu kemudian yang ketiga itu relevansi. Relevansi baik dari brand image-nya, kemudian suasananya atau atmosfer yang ada di bisnis cafe kita, lalu menunya apa. Jadi jangan sampai terus kita sudah memposisikan diri sebagai restoran Italia atau kafe makanan Italia atau kafe makanan Jepang, tiba-tiba kita jualan makanan yang itu sifatnya lokal, di lokal daerah kita masing-masing. Kita menyediakan singkong goreng misalnya, ya itu sebenarnya bisa dijual juga, tapi dengan olahan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan nama menu yang berbeda juga. Nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin menu ini sesuai dengan brand image dan suasananya. Kemudian penamaan menu, ini yang penting, jangan asal buat nama menu, karena itu juga menentukan brand positioningnya bisnis cafe kita. Jangan terlalu aneh juga, tapi juga jangan terlalu mainstream juga, yang sekiranya unik dan itu tidak terlalu ekstrim juga, karena kalau terlalu ekstrim nanti terlalu beresiko juga. Oke, kemudian harganya, relevansi terhadap harga. Sesuaikan dengan brand image-nya. Kalau brand image-nya di create untuk anak-anak usia belasan tahun, jangan pakai harga yang terlalu tinggi, karena tidak sesuai dan orang yang beli akan terasa kemahalan. Karena nggak sesuai, orang mahal murah itu sebenarnya kan relatif. Mereka akan membandingkan dengan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Makanya brand image ini penting. Kita mau ada di posisi yang mana bisnis cafe kita itu. Tentukan supaya nanti ketika membuat sebuah menu dan harga menu itu sesuai dan relevan. Nah, saya pernah ke sebuah tempat makan ya. Tempatnya bagus, kemudian dari namanya juga bagus, keren juga.
dan yang datang tuh anak-anak muda. Nah, ketika bayar di luar produk yang paket bundling, kita itu bayarnya kalau di tempat langganan kami biasanya itu sudah bisa untuk 3 orang, tapi di tempat itu cuma bisa untuk 2 orang tagihannya. Dan kami rasa meskipun kami bisa bayar, tapi rasanya kurang sesuai dengan brand image-nya dan apa yang kita dapatkan. Jadi seperti itu, makanya perlu relevansi antara brand image, suasana, menu, nama menu, dan harganya. Lalu kemudian pelayanannya juga, ini yang penting. Kalau bisnis cafe, pelayanannya jelek, makanannya seenak apapun, kemungkinan orang datang lagi akan kecil. Tapi meskipun makanannya rasanya standar ya, nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, nggak enak-enak amat, biasa standar. Tapi kalau pelayanannya baik, bagus, orang merasa nyambung di hatinya dia, kemungkinan dia akan datang lagi. Dan itu akan direkomendasikan ke keluarganya minimal untuk datang lagi ke kafe kita. Oke, terus kemudian dari iklan yang kita tampilkan ke umum. Jadi orang ketika membuat sebuah kafe, brand positioningnya setelah sebagai tempat apa, ekspektasi, lalu relevansinya, kemudian bagaimana itu ditampilkan dalam sebuah iklan. Jadi iklan yang muncul di umum ini itu akan membentuk brand positioning bisnis kita, memperkuat lagi brand positioning yang sudah kita tentukan sejak awal. Oke, terus kemudian marketing and selling. Nah, ini baru kita bahas ke marketing and sellingnya ya. Oh ya, untuk iklan, kalau Bapak Ibu ingin membuat iklan untuk bisnis kafenya, bisa cek nanti di adscreator.id ya. Di situ ada banyak jenis iklan yang Bapak Ibu bisa buat. Atau Bapak Ibu ingin menggunakan tim outsourcing dari adscreator untuk jadi tim kreatif marketingnya, itu juga bisa. Silakan cek di adscreator.id ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi ya, ke marketing and selling. Sekarang kita ke marketing and sellingnya. Oke, yang pertama marketing di umum. Jadi marketing and selling, program marketing di umum. Yang pertama, marketing itu kan berarti untuk orang umum ya. Yang pertama, kita harus menjadi jembatan ekspektasi calon pembeli. Jadi jangan terlalu memberi lebih banyak, jangan terlalu maksimal memberi ke orang itu. Jangan terlalu, saya tuh orangnya tipenya maximizer ya, pengennya memberi semuanya ke orang. Tapi kita juga harus punya batasan juga, apalagi ini bisnis. Cukup sampai sesuai ekspektasi calon pembeli kita. Misalkan calon pembeli ingin pelayanannya yang ramah, ya cukup dengan sapa, terus kemudian bahasa yang lembut, tidak perlu sampai digendong, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, harus memperkuat imajinasi calon pembeli. Jadi program marketing kita itu harus membuat si calon pembeli ini punya imajinasi tentang bisnis kita. Jadi iklan itu nggak boleh sembarangan juga, bukan pengumuman tentang menu juga, bukan. Jadi berbeda, karena kebanyakan bisnis itu terlalu mengandalkan menu makanannya. Padahal bisnisnya itu kafe, bukan makanan single produk, bukan. Tapi kafe itu kenapa sih? Apa yang membuat orang datang lagi dan lagi? Bukan hanya rasanya, apalagi hanya sekedar harganya, bukan sebenarnya, tapi sebenarnya suasananya. Kalau menurut saya ya, kafe itu yang paling orang kangenin itu sebenarnya suasananya. Lalu kemudian harus saling menguntungkan. Kalau program marketing itu, yang pertama menguntungkan calon pembelinya tentu saja ya, menguntungkan calon pembelinya, kemudian menguntungkan bisnis kita juga. Nggak boleh terlalu menguntungkan calon pembeli juga, bisnis kita juga harus untung juga. Nah, iklan itu untungnya apa untuk calon pembeli? Oke, iklan itu harus membuat orang merasa melebihi berapa yang akan dia bayarkan di bisnis kita. Calon pembeli harus merasa itu. Misalkan kita pajang paketan makan sekeluarga cuma 299.000. Kalau marketnya nggak pas, tentu itu mahal. Tapi kalau marketnya pas dan dia tahu dia bayar segitu untuk satu keluarga 4 orang misalnya, itu akan terasa murah.
Jadi iklan kita harus model seperti itu. Jadi program marketingnya harus membuat orang itu merasakan yang sudah dia bayarkan, misalkan 20 dia dapat 30. Itu akan membuat orang jadi happy. Lalu secara bisnis kita juga harus mendapatkan keuntungan juga dari program marketing kita. Nah, orang-orang yang mau reservasi untuk paket keluarga seperti itu misalnya ya, mereka harus mereservasi terlebih dahulu, tidak bisa datang langsung, tapi melakukan reservasi dengan menghubungi nomor kontak admin kita atau bagian pemesanan. Fungsinya apa? Ketika orang pesan, kan ada kemungkinan dia akan datang, beneran datang, merubah jadwal atau nggak datang. Nah, ketika orang merubah jadwal nggak datang, itu bisa jadi banyak penyebab, bukan karena kesalahannya dia sendiri atau dia iseng-iseng, bukan, tapi mungkin karena ada situasi yang memang darurat. Nah, dengan kita punya database-nya, berarti kita sudah tahu, oh si orang ini ternyata dia itu minat sama produk kita, minat sama promo kita. Oke, masuk database Warm Market. Nah, ketika kita punya database, misalnya nanti kita punya program lagi, itu yang akan kita kasih promo pertama kali, kita kabarin pertama kali, karena dia sudah menunjukkan minatnya ke bisnis cafe kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ke program selling di toko dan online. Jadi program selling ini yang ada di toko, kita harus mentraining karyawan kita itu untuk bisa cross selling, kemudian upselling. Kita harus punya bundling package juga di bisnis kita. Tidak semuanya harus di bundling, tapi harus punya bundling package untuk bisnis cafe kita supaya penjualannya bisa langsung 2 atau lebih ketika orang sekali pesan. Lalu kemudian ada tebus murah. Ini tebus murah ini yang mungkin belum banyak dijalankan banyak kafe ya. Jadi orang itu basic secara program manusia ya. Manusia itu serakah. Dia itu pengen mendapatkan besar, tapi dengan mengeluarkan yang kecil banget. Jangan dipakai gratisan ya. Kalau gratisan tuh kesannya nanti produknya murahan. Misalkan sudah belanja ya, tagihan di billnya sudah nyampe di 100.000 atau 200.000. Nah, tebus murahnya itu bisa dibuat di harga ini. Ada snack cookies misalnya, satu cookies itu biasanya kita jual di ecer biasanya 15.000 atau 10.000. Ini tebus murahnya cukup 5.000 aja. Nah, itu menutup harga produksi ya. Harga pokok produksinya sudah tertutup. Nah, itu membuat apa itu? Membuat si orang yang pesan itu jadi merasa menang. Jadi tebus murah itu membuat orang merasa menang. Ketika orang merasa menang, dia akan melakukan apa yang kita berikan penawarannya. Karena merasa menang itu tadi, sebenarnya yang dibeli bukan cookiesnya, tapi perasaan menang tersebut. Tapi kita dapat keuntungan. Oh, orang ini, pembeli ini beli cookies juga. Jadi kita tahu orang ini punya minat juga di cookies ini tadi. Kemudian yang selanjutnya itu subsidi ongkos kirim. Nah, ini tuh kemarin banyak terjadi di waktu masa pandemi kemarin ya. Orang banyak yang melakukan pemesanan secara online. Nah, pemesanan secara online, tapi seiring berjalannya waktu, promo-promo dari aplikasi online, aplikasi driver online itu mulai berkurang. Nah, ada beberapa orang yang berpikir, wah sayang banget nih. Oke sih sebenarnya mau pesen, tapi kok ongkosnya banyak banget ya, terlalu besar di ongkos kirim. Nah, cara kita untuk menyiasati tersebut adalah dengan memberikan subsidi ongkos kirim. Jadi kita bisa memberikan subsidi ongkos kirim ketika mereka melakukan pemesanan secara online. Ketika subsidi ongkos kirim itu diberikan, nggak 100% gratis, cukup subsidi aja. Itu sudah membuat orang ingin tergerak untuk melakukan pembelian secara online untuk bisnis cafe kita. Oke, saya rasa itu ya untuk kita di strategi bisnis cafe. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe,
dan follow saya di IG ataupun di YouTube ini untuk mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali ketika saya posting tentang strategi-strategi bisnis lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.